يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمال والدرج حتفة يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamata li rahmatihi lil alamin wal jud. Walhamdulillahilladzi manna ala awliyaihi biisbagi na'maihi wa zayyana lahum kanzal hidayati wa husna bahaihi wa wassa'a lahumul ata'a wa khafiya altafihi wa hadahum subulas salam wa tara'iqa qurbihi wa qaddasa arwahahum wa unsa muraqabatihi wa musyahadatihi wa fataha alaihim baba dzikrihi wa ajlasahum ala kursi tauhidi. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat, asatid, para murabbi, para muallim anu dekinten dipipakan. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kun aliman au musta'inian au muhibban au ta'alliman wala takun khamisan fatahlik. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?
qala bi kasrati qawli la ilaha illallah amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para dewan guru, para asatid, para murabbi, para muallim, wabil aula yang ada di tengah-tengah kita, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Badrus Salam, Bapak Kiai Abdul Aziz Hafid SAG, Bapak Kiai Haji Soleh Jalaluddin MPD, wabil aula khususon sahibul mujahadah al-alim al-alama al-arif, orang tua kita semua, Bapak Kiai Haji Abi kita semua, Abi Misbah yang ada di tengah-tengah kita. Semoga beliau diberkahkan usianya, diberkahkan keluarganya, diberkahkan perjuangan yang sangat mulia ini, dan diberkahkan usianya. Dan semua para pendamping beliau, para asatid, para murabbi, para mualim, dan adik-adik semuanya, pada santri, para asatid, para murabbi, semuanya. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik semua, para pejuang, di pundak Anda semua kelumangsungan negeri yang kita cintai ini, maka beban ada di adik-adik semua. Dengan sangat sukaria, lamun cik bahasa Sunda, bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, liri barat gunung tanpa tutugan, lautan tanpa tepi. Mohon maaf yang dari Papua ataupun dari Sulawesi ataupun dari Kalimantan, karena itu bahasa Sunda, planet Sunda Jawa Barat. Saking kubingahna pribados tiasa tepang sareng abi sama Bapak Kiai Haji Badru, sama Bapak Kiai Haji Soleh, sama Bapak Kiai Abdul Aziz, dan adik-adik semua para pejuang. Nah, inilah saking sukacitanya saya di tempat yang mulia ini. Saya tenang melihat adik-adik dan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk perjalanan bangsa, negara, dan agama di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan diberkahkan ilmu semuanya, amin. Diberkahkan perjuangannya, diberkahkan usianya, dan diberkahkan cita-cita karir yang bersifat intelektual ataupun bersifat spiritual. Sangat luar biasa, dahsyat. Di tengah-tengah zaman yang sedang milenial, yang sedang mempesona, yang sedang menggemerlap dengan kemuliaan perjuangan Bapak Abi kita semua, Abi Misbah beserta keluarga, beserta para penyelenggara, para asatid ini semua perjuangan yang mulia. Maka sangat luar biasa di tempat yang mulia ini mengadakan acara yang tak terhingga, yaitu acara bersifat intelektual dan bersifat spiritual. Ini adalah kecerdasan yang akan dicitak syariatnya oleh Abi dan para dewan guru, dan hakikatnya adalah kasih sayang Allah.
dengan kita musasalkan meniti, mendaki perjalanan para kekasih Allah yang telah sukses dunia dan akhirat, yang telah berhasil abadi dunia dan akhirat. Maka insya Allah Bapak dan Ibu yang ada di tempat yang mulia ini, adik-adik putri, adik-adik putra semuanya, insya Allah akan meniti yang bersifat abadi, yaitu dengan dzikrullahi akbar. Karena ingat Allah itu akbar, untuk menghimpun semua dimensi akademisi ilmu. Maka di sini berbagai akademisi ilmu dengan yayasan ataupun pesantren, yaitu Misbahun Nur. Betul, Misbahun Nur. Nah, intelektualnya terus dikasihkan, dan di tempat yang mulia ini sekarang berkumpul, yaitu yang bersifat spiritual. Karena sehebat-hebat intelektual tanpa spiritual, hatinya kering kerontang, maka suka biasanya lebih gelisah, gundah, resah. Karena apa? Karena tidak ada mijanul intidal, neraca keseimbangan. Maka oleh karena itu, tatkala intelektualnya sehebat mungkin, spiritualnya hidup, maka apa yang diraih berbagai disiplin ilmu dan diimplementasikan dalam tatanan profesi masing-masing nantinya akan abadi. Amin. Adik-adik nantinya kalau sudah jadi profesor, insinyur, dokter apa saja, tapi ayah kandungan spiritual di dalamnya adalah karena lillah, karena Allah. Maka aktivitas adik-adik, aktivitas adik-adik putri, adik-adik putra akan abadi. Maka nalillah yabqa, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah abadi. Wa ma kana lillah wa ma kana fi ghairillah yafna, apa-apa yang tidak di dalamnya, tidak ada kandungan karena Allah, spiritual, ruhani, maka yafna, akan menjadi sampah belaka, akan menjadi sampah-sampah industri, akan menjadi sampah-sampah limbah belaka, tidak ada nilai. Tapi tatkala disentuh ruhani dan kecerdasan rasio dan ruhani menyatu, maka pertama akan diraih manfaat maslahatnya adik-adik itu sendiri, adik putra, adik-adik putri. Yang kedua akan memberikan manfaat maslahat untuk insan sesama kita di muka bumi, dan akan memberikan maslahat manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan berhasil. Allah memberikan kepada kita semua. Amin. Karena salah satu sabda Rasulullah SAW, adibu auladakum, didiklah anak-anak kamu, fa innahum makhlukun li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu wahai saudara-saudaraku, karena mereka diciptakan oleh Allah yang tidak akan merasakan zamanmu, akan ganti zamannya. Karena mereka tidak hidup seperti di zamanmu. Zaman kamu mungkin zaman manual, orang tua ataupun zaman batu. Tapi anak-anak bangsa, anak-anak negeri yang kita cintai sekarang ini akan duduk, akan bergerak di zaman yang bukan zaman kakek, yang bukan zaman ayah. Sudah beda, Pak. Kalau zaman dulu mau surat menyurat ke Lirboyo, mau surat menyurat ke Aceh, mungkin sampai 2 minggu kan, betul. Tapi kalau sekarang tidak usah 2 minggu, 1 menit tidak sampai, setengah menit sudah sampai. Mau kemana pun adik-adik, dengan cara WA, dengan cara SMS sudah sampai. Ini zaman ayah, kakek, di zamanin ghairi zamanikum, karena zaman mereka bukan zaman adik-adik. Sekarang zaman milenial, yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya gelap gulita, berbagai pelosok negeri, berbagai tempat kampung, sekarang sudah terang benderang.
Maka itu kecerdasan spiritual penting sekali. Apa? Harus mengenal siapa yang memberi ini semua. Siapa yang menggerakkan ini semua? Siapa Al-Mudabbir yang memberi kemudahan, yang memberi kedekatan? Itu semua adalah Allah firmankan dalam salah satu ayat, wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah melipatkan perumpamaan itu untukmu manusia. Allah mendekatkan yang tadinya jauh sekarang dekat, yang tadinya gelap sekarang terang benderang untukmu manusia. Maksud spiritualnya apa? Maksud ruhaniahnya apa? Itu tanda maha adanya Allah sang pencipta. Karena Allah mentakdirkan alam semesta ini berjuta-juta fungsi untuk mempermudah manusia. Hakikatnya apa? Secara tauhidnya supaya adik-adik, supaya bapak-bapak, ibu-ibu lebih mendekat pada Allah. Ini belayan kasih sayang Allah, dan Allah menarik supaya paham yang namanya manusia penghuni bumi ini supaya mengenal Allah. Maka di tempat yang mulia ini spiritualnya diperkenalkan, pemilik semuanya Al-Mudabbir hanya Allah semata. Dan ilmu yang kita kembangkan berbagai akademisi ilmu, lebih-lebih di sini ilmunya yang sangat dominan kan, hafidz Quran, berbagai ilmu-ilmu yang sebagaimana Allah firmankan dan Rasul sabdakan, ini sangat dahsyat luar biasa. Dan ilmu secara umum pun terus kita raih. Jadi dua-duanya mudah-mudahan Allah berkahkan untuk adik-adik semua. Amin. Inilah yang saya banggakan. Ini maaf mukadimahnya ke sana dulu ya. Maka apa yang dikatakan tadi, apa yang diamaliyahkan tadi, yaitu dari mulai pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawassul, mangkobah, itu adalah untuk membawa hamba syukur kepada Allah. Dari Al-Quran semua disemensi ilmu. Lalu kita baca tandi wasiat aulia Allah, wabil aula Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, terus Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tadul Arifin, yang beliau itu musalsal secara sanadnya sampai Rasulullah. Dalam sanad keilmuannya yaitu secara torikohnya, torikoh yang musalsal sampai Rasulullah. Nah, yang ketiga, dibacakan kita hadiah tawasul oleh Al-Mukarram wal Muhtaram. Maka untuk mengingatkan kesyukuran kita kepada khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadiah tawasul tadi, insya Allah frekuensi Muhammad Rasulullah yang nurnya itu yang Allah awal, yang Allah ciptakan paling awal, karena semua makhluk dari nur beliau. Maka di dalam kolbun bapak, kolbun ibu sudah ada nur Muhammad. Mudah-mudahan dengan hadiah yang dipimpin oleh beliau terbukalah gardeng-gardeng, penutup-penutup hijab yang ada di diri kita, yang akhirnya tersambung ruh kita bersama ruh baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad. Yaitu walaupun jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas, yaitu dengan ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin. Nyambung ruh itu, walaupun sudah diiliyin, walaupun sudah fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, sudah di sisi Allah yang maha kuasa. Tapi penerbangan ruh ibu dan ruh bapak karena didorong dengan kecintaan kepada Allah, hakikatnya kepada Rasul Allah, syariatnya, maka dengan kecintaan itu yang jauh tak terhingga pun tidak menjadi beban. Karena peluncuran ruh yang ada di ibu, peluncuran ruh yang ada di bapak pun kapasitasnya tak terhingga. Dengan apa kapasitas tak terhingga? Ya dengan apa yang diamalkan Rasulullah, diamalkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa? Kapasitas tak terhingga akan mencapai yang jauh tak terhingga. Dengan apa?
dzikrullahi akbar. Karena zikir akbar. Ingat Allah itu akbar. Akan menembus segala ruang dan waktu. Galaksi, planet, apapun ruang dan waktu. Karena zikrullah tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Maka tatkala tadi ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam ruhnya bergetar mengingat Allah, itulah yang akan menyampaikannya, bukan kita. Itulah frekuensi Muhammad bergabung bersama frekuensi adik-adik dan ibu-ibu. Amin. Walaupun mereka di Hujrah Syarifah Madinah secara jasadiah, kalau nurnya, ruhnya sudah di sisi Allah. Karena nur Muhammad itu min nuri jamalihi, dari nur jamalnya Allah. Itu semua makhluk dari sana. Lalu ibu diciptakan, adik-adik diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya adalah khalifah. Khalifah apa? Wakil. Khalifah siapa? Khalifah Allah, wakil Allah. Masa seorang khalifah tidak kenal sama yang mewakilkannya? Betul, harus kenal. Maka bihaqqi la ilaha illallah. Lalu disambungkan kepada wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyin. Terus nyambung. Jadi Bapak Ibu semua dengan hadiah yang tadi itu kalau direnung itu berinvestasi. Bahwa Bapak mengenalkan diri Bapak di hadapan Rasulullah, bahwa Ibu mengenalkan diri Ibu di depan Rasulullah, di depan para anbiya wal mursalin yang 124.000 dan Rasul. Itulah kenapa? Karena ruh Bapak, ruh Ibu tidak akan milenial saja. HP ini Android mencatat jejak digital, apalagi rokibun atidun, apalagi pemilik semua alam, Allah yang alimul ghaibi wasyahada, tahu yang gaib dan yang nampak. Bapak getaran jiwa ingat Rasulullah, Bapak getaran jiwa ingat anbiya wal mursalin. Lalu syai'ulillahi lahum al-fatihah. Itulah yang akan menyampaikan. Yang jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Jauh tak terhingga, dengan apapun tidak akan sampai kita kepada Allah. Dengan kapasitas, kekuatan, kekayaan, popularitas, ilmu apapun, kalau tanpa di dalamnya hudurul qalbi ma Allah, kalau tanpa didasari di dalamnya keyakinan kita, ketauhidan kita di dalamnya tanpa ada karena Allah. Nah, ini wilayah spiritual ya. Jadi kalau kita ingin sampai Allah harus dengan Allah. Maka Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah sesungguhnya aktivitasmu, sesungguhnya belajar mengajarmu, sesungguhnya suka dukamu, sesungguhnya kaya miskinmu, sesungguhnya pagi dan petangmu, segala aktivitas kamu dudukkan dalam la ilaha abadi. Abadi. Hidup kita hanya sementara. Kalau dihitung ahli langit 70 tahun hanya 1,5 jam. Tapi kita kan kembali ke sana bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka insya Allah ini Abi kita semua, Abi Misbah dan para masyayikh, para murabbi di sini sedang berinvestasi abadi. Amin. Berinvestasi abadi. Ruang dan waktunya, gerak dan diamnya, semua pembiayaannya, pemikirannya, pengorbanannya diabadikan Allah. Karena semuanya ingin menghadap kepada Allah. Maka insya Allah maslahat manfaat. Oleh karena itu kita ingin sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan zikir kita Allah berkahkan ilmu kita. Amin. Allah berkahkan usia kita. Amin. Allah berkahkan cita-cita kita, perjuangan kita. Apa yang diucapkan, apa yang diingatkan, Allah kabulkan. Karena Allah Maha Alimul Ghaibi Wasyahada. Ingin sama-sama belajar apa yang dikatakan Bapak
Kiai Haji Badrussalam MPD, Bapak Kiai Haji Soleh dan Bapak Kiai Abdul Aji. Mari kita sama-sama ya melalui metode thoriqah dengan zikrullah. Kalimahnya la ilaha illallah. Pak Ajengan, saya udah tahu kalimat itu. Iya, nggak apa-apa. Itu zikrul hasanah. Ibu bapak kan udah tahu, betul. Bagus, yang mengucapkannya bagus, yang diucapkannya juga bagus, karena kalimat thayyibah, karena kalimat tauhid, karena kalimat hak, karena kalimat takwa, karena kalimat dakwatul hak, kalimat iman Islam ihsan, kalimat urwatul wusta, kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah. Sekarang dengan mau sendiri, niat sendiri, mudah-mudahan dari dikrul hasanah mencapai dikrud darajat. Amin. Nah, dikrud darajat. Jadi kualitas ilmu kita, kualitas sehat kita, kualitas apapun yang ada dalam diri kita terjembatani dengan kebenaran ketauhidan ibu dan bapak di dalam la ilaha illallah. Suka ibu, susah bapak, di rahmat Allah. Mau makan, mau minum, tetap ingat Allah. Ibu makan ingat Allah, bapak minum ingat Allah. Minum ibu, makan bapak, di rahmat Allah. Minum bapak lupa Allah, makan ibu lupa Allah. Makan bapak, minum ibu, dilaknat Allah. Jadi jauh panggang dari api. Hanya dengan sedikit dekat, tapi jauh luar biasa. Dengan ingat Allah, jadi apa? Karena la ilaha illallah hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Biha, dengan mengucapkannya ibu dengan la ilaha yartakil abdu ila hadratil qudsi. Terangkatlah aktivitas ibu, terangkatlah ruh ibu, terangkatlah benda mati dan benda hidup yang bersentuhan dengan ibu. Kemana sampainya? Ila hadratil qudsi, sampai ke hadirat Allah. Itu dengan kalimah la ilaha illallah. Terus biha, dengan mengucapkannya ibu bapak la ilaha illallah. Apa kesananya? Wa yatalaqul ilman laduni minal aliyil a'la. Langsung Allah sendiri yang mendidik ruh ibu, langsung Allah sendiri yang mendidik ruh adik-adik, adik putri, adik putra, sama tatkala ibu sedang mengucapkan la ilaha khalisam min nafsihi, keluar dari keikhlasan, maka ada inspirasi dalam ruh ibu. Ada kekuatan ilham, bukan wahyu ya, kalau wahyu hanya untuk rasul. Ilham yang sulit untuk diceritakan, tapi insya Allah akan meningkatkan derajat ilmu adik-adik. Amin. Karena apa? Karena Allah sendiri membimbing bapak dan ibu. Hakikatnya bapak syariatnya ibu bapak berusaha, tapi hakikatnya Allah yang mengilhami, menginspirasi langsung, menintuisi ruh jiwa bapak. Wa yatalaqul ilman laduni minal aliyil a'la. Allah akan mengalirkan kocoran-kocoran ilmu apa? Ilmu laduni yang datang dari Allah kepada ruh jiwa bapak. Mudah-mudahan, amin. Terus hidup yang akan memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat, untuk keabadian. Palau alima al kafiru, kalau seandainya tahu orang-orang yang belum masuk Islam, orang-orang kafir, kalau tahu apa yang ada di kolbun bapak, apa yang ada di kolbun ibu, kandungan ma'rifatullah, kandungan muraqabah, kandungan musyahadah, kandungan muayyana, kandungan mukafahat. Nah, ini istilah bahasa tasawuf ya. Kandungan apa? Mahabbah,
kandungan ketauhidan kemahabenaran Allah dalam jiwa bapak, dalam jiwa ibu. Palau alima al kafiru, kalau seandainya tahu orang-orang kafir, walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, dan walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, dan mereka memiliki uang triliunan dolar, lalu Allah bukakan ruh beliau, apa yang ada di ruh bapak, apa yang ada di ruh ibu, sungguh mereka akan sama-sama tergopoh-gopoh ingin menukarkan dengan apa yang ada di kolbun ibu, ingin membelinya. Walaupun mereka harus antri bertahun-tahun, mereka akan sukarela antri. Apa di dalamnya? Ya ruh, ingat Allah, ketauhidan, kemahabahan, kemakrifatan, yaitu la ilaha illallah. Maka palau alima al kafiru, kalau seandainya tahu orang-orang kafir apa yang diucapkan ibu, apa yang diucapkan bapak, maka farro billah, tidak akan kufur kepada Allah. Hakikatnya itu kehendak Allah, ya syariatnya kita mungkin secara sebab akibat ya kita ada yang berusaha, ada yang tidak. Kalau hakikatnya sudah annal fa'ila al-hakikiyah huwallahu ta'ala, sesungguhnya yang berbuat dalam gerak dan diam pun juga kan hakikatnya Allah subhanahu. Maka la ilaha illallah. Insya Allah. Saya pernah ke luar negeri, di Hong Kong apun di Thailand. Pak, asal disertai dengan kolbun, kenapa mereka mau? Padahal belum paham artinya. Kenapa mereka jadi ikut? Karena bukan milik kita. Kalau ibu, adik, lillah berjalan dalam kolbun, maka dikir itu ada dua macam. Ada yang diucapkan kalimahnya kalimah tauhid la ilaha, ada yang diingatkan. Kalau yang diingatkan untuk aktivitas kita dimanapun boleh. Sedang belajar mengajar, sedang di toko, sedang di kebun, sedang di kolam, sedang di pesawat, sedang di mobil, sedang di daratan, lautan, udara, ruh itu aktif. Ada dikir apa namanya? Dikir hofi. Dikir hofi itu dikir hati. Kualitasnya semakin kuat jadi fuadi, mata hati. Semakin kuat dikirnya menjadi dikir ruh. Semakin kuat dikirnya menjadi kualitas dikir sir. Rahasia dia dengan Allah. Dalam gerak dan diam tetap dia berinteraksi bersama Allah. Nah, biar sekarang bagaimana, biar nanti akan paham. Lalu masuk ke relung jiwa. Kalau dalam kitab Sirul Asrul akan masuk kepada ahpal khofi ahpa, sangat samar, halus. Maka di sana dikir akan mengungkap semua yang dohir dan semua yang batin, akan menunjukkan kemahabenaran adanya Allah, kemahabenaran qiyamuhu bin nafsihi-nya Allah, kemahabenaran Allah maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita semua, amin. Ya, kita sekarang mukadimah aja ya, sama-sama. Saya duluan, ibu bapak mengikuti ya. Mari kita sama-sama ya. Saya duluan, ibu bapak mengikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dikir hofi yang udah paham ya. Siapa Tuhan kita semua? Jawab. Yang maha memiliki dunia akhirat siapa? Yang maha mengampuni siapa? Yang maha memberi siapa? Yang maha menentukan siapa? Udah di hati kita kembali. Mudah-mudahan menjadi siraman bagi akhlak kita semua. Amin. Mohon maaf Abi, mohon maaf para asatid, mohon maaf kepada semuanya. Itulah dzikrullahi akbar. Lama-lama dikira akan menembus ke fuadi. Kalau sudah menembus fuadi, mata hati, di sana ada kekuatan ruh. Insya Allah dikir ini akan menghantarkan
mahabbah, cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta pada mereka, mereka pun cinta pada Allah. Mudah-mudahan, amin. Cinta kita sudah habis, dikasih dari kemarin, dari mulai kita tahu ini dunia, keindahannya luar biasa. Cinta kita habis kepada sawah, mobil mewah, gedung megah, kepada yang lain-lain. Pada Allah lupa. Kita pakai mobil dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Tasikmalaya. Kadang-kadang mobil kotor, kita pun kotor. Kita belum sholat, kita belum mandi, enak duluan kita nyuci mobil dulu. Karena apa? Karena memang udah kecantol cinta kita sama mobil mewah. Tapi kalau cinta kita kepada Allah, mobil nanti dimandiinnya, kita sholat dulu betul Bu? Kita mandi dulu. Karena cinta semua di bawah naungan cintanya hamba kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasihkan kepada kita, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Dengan melalui wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan kita dengan Allah siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad. Mari kita sholawat 3 kali bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi bantu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas pertemuan silaturahim ini, dan terima kasih banyak kepada Abi wabil aulad, kepada Abi dan para asatid, para murabbi dan para asatidah, dan semuanya anak-anak, adik-adik yang saya cintai. Mudah-mudahan Allah telah mempertemukan di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Yayasan Misbahun Nur. Ya Allah, pertemukan kembali saya dan adik-adik, satukan kembali dalam surga Firdausnya dengan ridho dan rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.